Halo dan selamat pagi Sobat Laskar Digital. Bertemu lagi nih dengan saya Runi Sabuju Haholongan Sitorus. Tetapi kalian semua bisa manggil saya Runi. Siapa nih di sini yang suka lupa membawa dompet ketika sedang bepergian ke tempat lain? Atau mungkin saja apakah beberapa dari kalian lebih suka bertransaksi menggunakan handphone? Zaman sekarang memang sudah canggih ya. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau tidak membawa dompet, karena sekarang kita sudah memasuki perkembangan di era ekonomi digital, di mana hampir semua transaksi bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan aman melalui perangkat digital kita. Baik itu untuk berbelanja, membayar tagihan, atau mentransfer uang tanpa harus melibatkan uang fisik atau bertemu secara langsung dengan menjualnya. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu keuangan di Indonesia itu diatur oleh Bank Indonesia. Tapi apa sih itu Bank Indonesia? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia atau nama singkatan BI memiliki 3 fungsi utama, yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan nilai tukar, menjaga stabilitas sistem keuangan lewat pengawasan perbankan dan manajemen risiko sistemik, dan memastikan keamanan ataupun efisiensi sistem pembayaran. Tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan nilai rupiah, tidak hanya terhadap barang dan jasa, tetapi juga terhadap mata uang asing, demi kepentingan ekonomi nasional. Nah, itu dari part 1, sekarang kita menuju ke part 2, yaitu sejarah-sejarah Bank Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin tahu, Bank Indonesia atau BI berdiri sejak 1 Juli tahun 1953, mengambil alih kendali De Java Bank yang berdiri pada tahun 1828 yang beroperasi di bawah Belanda. Pada awalnya, Bank Indonesia bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter, pengawasan sektor perbankan, dan keuangan pemerintah juga. Akhirnya, pada tahun 1999, Bank Indonesia beroperasi sebagai lembaga independen dengan tujuan pertama menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, teman-teman, sejak saat itulah Bank Indonesia melakukan upaya kebijakan moneter dan regulasi ekonomi digital yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saat ini, Bank Sentral Indonesia menekankan pada pemeliharaan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan penyediaan sistem pembayaran yang efisien. Sobat Laskar Digital tahu nggak ya, sistem pembayaran di Indonesia sepenuhnya diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Ini sangat-sangat penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, sekarang kemajuan teknologi telah mempermudah banyak aspek kehidupan, termasuk belanja online, di mana transaksi ini dapat dilakukan tanpa bertemu langsung dengan penjual, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ataupun tanpa perlu menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran seperti e-wallet, transfer bank, atau QR Code mempermudah dan mempercepat proses transaksi, memastikan kelancaran pertukaran barang dan jasa, serta meningkatkan keamanan. Lalu ada apa saja sih aplikasi keuangan? Yang pertama, ada aplikasi mobile banking seperti BCA Mobile, BRI Mobile, Livin by Mandiri, Beyond by BSI, dan Wonder by BNI. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memantau uang mereka yang disimpan dalam bank. Pengguna bisa transfer uang, menerima uang, dan melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Yang kedua, ada aplikasi dompet digital seperti Dana. Lalu ada GoPay, OVO, dan ShopeePay. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan mempergunakannya untuk berbelanja. Hampir sama seperti mobile banking, aplikasi ini dapat mentransfer dan menerima sejumlah uang, namun dalam jumlah yang terbatas sayang sekali. Namun di balik kemudahannya, ternyata terdapat juga loh beberapa resiko yang harus diperhatikan seperti penipuan atau kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data dan memastikan transaksi yang dilakukan tetap aman menjadi hal yang krusial atau penting di era digital ini. Wah, Sobat Laskar Digital, sepertinya waktu sudah menunjukkan pertemuan akhir kita untuk hari ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan sebuah kesimpulan sederhana, yaitu sebagai remaja yang memahami pentingnya peran Bank Indonesia, kita tahu bahwa lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran, mulai dari pengawasan hingga pembuatan kebijakan. Dengan semakin beragamnya sistem pembayaran ini, dari tahun ke tahun diperlukan pengelolaan yang baik agar transaksi tetap berlangsung dengan lancar, aman, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, kita perlu mendukung perkembangan sistem pembayaran modern secara bijak, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin tanpa mengabaikan keamanan serta kesejahteraan ekonomi. Sekian dulu dari saya mengenai ekonomi digital di Indonesia untuk hari ini. Saya Runi, selamat siang, dan tetap saksikan Laskar Digital Show episode berikutnya. Dadah!